Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bro dan Sis sekalian. Selamat bergabung di kanal Zoom Dialog Online Interaktif menyambut Harlah NU ke-95 yang bertajuk NU, Anak Muda, dan Islam Rahmatan lil Alamin. Saya Mary Sulvita, juru bicara DPP PSI, akan memandu sepenuhnya acara ini hingga selesai nanti. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Juru Bicara DPP PSI dan didukung oleh seluruh tim IT DPP PSI. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan acara ini, termasuk pada Bro dan Sis sekalian yang sudah turut membantu membagikan informasi mengenai acara ini ke seluruh jaringan yang Bro dan Sis miliki. Kami berterima kasih untuk itu. Tidak lupa kami berterima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan bergabung dalam dialog online ini. Semoga kita bisa banyak belajar nantinya dari semua narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka yang luar biasa kepada kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk membacakan tertib acara kita pada malam yang berbahagia ini, antara lain. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri selaku pemandu diskusi ini. Acara kedua adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Bro Giring Ganesa. Acara ketiga adalah dialog interaktif bersama para narasumber dengan suguhan-suguhan pertanyaan yang telah saya sediakan. Acara keempat adalah sesi pertanyaan dari peserta dialog online interaktif ini. Dan yang terakhir adalah doa oleh Bro Nanang Priyo Utomo, juru bicara DPP PSI. Bro dan Sis, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh Bro Giring Ganesa selaku PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kepada Bro Giring, saya persilahkan. Assalamualaikum semuanya yang ada di Zoom. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bro. Boleh nggak kita kasih semangat nih buat Sis Mary yang baru gabung ke PSI tapi sudah langsung jadi pemandu di sini ya. Tepuk tangan dulu buat Sis Mary. Ayo semangat Sis Mary. Jangan grogi, ayo jangan grogi, semangat. Nggak apa-apa, mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam solidaritas, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati para narasumber malam ini yang telah bergabung. Sis Kartini Laras Makmur. Apa kabar Sis Kartini? Alhamdulillah baik, Bro Giring. Terima kasih banget Sis sudah mau bergabung dengan kita. Bro Ahmad Afnan Ansori. Apa kabar Bro Ahmad Afnan Ansori? Tadi saya sudah lihat. Sudah nyala videonya, Bro. Alhamdulillah kabar baik. Lagi di Belanda, Bro? Ya, betul ya. Lagi mulai salju ya katanya ya di Belanda ya. Di Amsterdam. Ya, sudah beberapa kali ya. Terima kasih banget sudah mau bergabung bersama kita. Sama-sama, ya. Di sana jam berapa, Bro? Izin kalau boleh nanya. Ini jam 1 lebih. Baru duhur. Oh, alhamdulillah. Siap. Sehat-sehat, Bro, di sana ya, Bro ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Terima kasih sekali lagi sudah mau bergabung. Dan juga Bro Khalid Seirazi. Apakah sudah bergabung, Sis Mary? Ini menunggu. Oke, masih menunggu. Dan juga sahabat saya si Sama Ramani walaupun belum gabung, mungkin karena sekarang benar-benar bedanya 12 jam karena dia lagi di New York sekarang, berarti logikanya sekarang jam 7 pagi juga ya, 7:09 pagi juga. Dan mudah-mudahan dia bangun. Karena Samara lumayan suka bergadang ya. Dan juga selamat malam buat semua para pengurus, kader, dan simpatisan Partai Solidaritas Indonesia. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Semua kader dan simpatisan dari NU,
serta semua peserta diskusi yang telah berada di ruangan Zoom ini. Terima kasih atas antusiasnya, atensinya, meluangkan waktunya, dan juga meng-spend dari kuota internetnya juga untuk malam ini. Terima kasih ya Bro dan Sis. Ya. Bro dan Sis, Nahdlatul Ulama akan segera memperingati hari lahirnya ke-95. 31 Januari besok. Usia dan berkah yang luar biasa telah menghantarkan NU menjadi salah satu ormas Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah bangsa Indonesia. NU bagi saya adalah elemen penting bagi perjuangan merawat persatuan dan juga keberagaman Indonesia. Yang mungkin Bro dan Sis belum ketahui barangkali adalah pengalaman saya yang sempat bergabung dengan Banser, lebih tepatnya dengan Banar, Banser Anti Narkoba. Sempat juga ke Ternate dan keliling Indonesia untuk mempromosikan bahwa anak muda harus jauh dari narkoba dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti bergabung dengan Banser. Itu saya sudah ikut dengan Banser sebelum saya masuk ke dunia politik. Jadi bagi saya pengalaman yang berharga banget untuk memberikan saya modal, sebuah modal perspektif di mana nilai-nilai kebangsaan yang lahir dari rahim keragaman dan rahim keberagaman. Semangat cinta tanah air yang bersumber dari nilai-nilai agama. Hubul wafon minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Selain itu, NU yang selalu mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dan semesta yang secara langsung menjadi inspirasi kita semua yang ada di Partai Solidaritas Indonesia, menginspirasi terus untuk memperjuangkan toleransi, keberagaman, dan solidaritas antar umat beragama. PSI yang tidak hanya sebuah partainya anak muda, tetapi sebuah gerakan anak muda yang memiliki nafas perjuangan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan ala NU. Oleh karena itu, PSI akan terus menjaga hubungan yang baik dengan NU untuk menjadi mitra dalam bekerja, berkarya untuk bangsa dan negara Indonesia. Kini, alhamdulillah NU memasuki usianya hampir 1 abad. Semangat pengabdiannya dalam menjaga dan merawat Indonesia tidak pernah surut. Generasi muda NU membuktikan mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu mereka. NU masih menjadi garda terdepan dalam penyemaian nilai-nilai toleransi dan persatuan Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat itu harus ditularkan kepada generasi muda lainnya di luar NU. Kemajuan teknologi informasi meniscayakan hal itu. Contohnya, hari ini kita dengan sangat mudah belajar nilai-nilai warisan pendahulu NU dari Zoom, dari internet, dari Instagram, dari social media, dan semuanya. Ada sebuah blessing in disguise di tengah pandemi COVID-19 ini. Melalui teknologi kita bisa terinspirasi dan berdiskusi, mengartikulasikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi ala NU, ya seperti hari ini, seperti malam ini, seperti detik ini. Untuk itu, mewakili Partai Solidaritas Indonesia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman NU dan semua peserta Zoom di malam ini. Selanjutnya kami harap dialog online ini bisa menjadi inspirasi dan semangat baru bagi kita, kaum muda, untuk berkontribusi dan berperan merawat dan membangun Indonesia dengan semangat persaudaraan, persamaan, dan persatuan Indonesia. Akhirnya, saya ingin mengucapkan selamat hari lahir NU ke-95, panjang umur perjuangan dan pengabdian, salam solidaritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Terima kasih kepada Bro Giring, luar biasa ya. Semangat ya malam ini ya, jadi hostnya ya. Good luck. Amin, amin. Thank you, Bro. Iya, Bro Giring terima kasih banyak. Itu kata-kata yang menggugah ya. Kalau dalam bahasa agamanya itu wajilat qulubuhum, menggetarkan hati. Luar biasa. Bro dan Sis,
acara selanjutnya adalah acara inti kita sebenarnya, yaitu dialog interaktif bersama para narasumber. Tadi saya sudah cek kehadiran narasumber, 2 dari mereka sudah hadir, 2 yang lainnya masih menunggu. Tapi sudah ada tuh Sis, Bro Khalid sama Sis Samara sudah ada. Oh sudah ya, jadi sudah komplit, oke. Baik, jika demikian maka saya akan membacakan ya profil dari keempat narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Sis Kartini Laras Makmur. Beliau adalah pengurus PP Fatayat NU. Saat ini Sis Kartini juga mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Beliau meraih gelar S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lalu mendapatkan gelar Master Ilmu Hukum dari Erasmus University di Rotterdam, Belanda. Kemudian narasumber kedua adalah Bro Ahmad Afnan Ansori. Beliau adalah pengurus cabang istimewa atau PCI NU Belanda, tercatat sebagai staf pengajar Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di Radboud University Belanda. Sementara narasumber kita yang ketiga adalah Bro Muhammad Khalid Syairazi. Beliau adalah Sekretaris Jenderal PP Ikatan Sarjana NU atau ISNU, memperoleh gelar sarjananya pada Fakultas Filsafat UGM, S2 pada program Pascasarjana Ilmu Politik UI, kemudian memperoleh gelar doktornya di bidang kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Dan yang terakhir adalah Sis Samara Amani. Beliau adalah Ketua DPP PSI yang saat ini tengah menjalani studi master di bidang Public Policy dan Media Studies di New York University, Amerika Serikat. Baik, saya mungkin akan ke Bro Ahmad Afnan Ansori terlebih dahulu ya. Halo Bro Afnan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf, saya dalam kesempatan ini akan menyapa Bapak Ibu sekalian ini dengan sapaan Bro dan Sis. Ini udah jadi budaya khas PSI ya, jadi semua orang, berapapun usianya, apapun pangkat jabatannya, kita akan sapa dengan sapaan Bro dan Sis. Begitu. Nah, Bro Afnan, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Saya ingin mengetahui perspektif Anda nih. Bagaimana sesungguhnya NU memaknai nilai rahmatan lil alamin dari Islam dalam konteks hari ini? Halo. Ya, langsung ya. Halo, Bro Afnan. Ya. Iya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari PSI, Bro dan Sis semuanya, dan juga kepada para pembicara yang hadir di sini. Tentu kita di sini akan saling belajar, saling diskusi secara egaliter begitu. Dan ini adalah tema yang sangat penting karena tema kepemudaan ini adalah tema yang sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Jadi masa depan bangsa kita beberapa tahun yang akan datang itu tergantung pada bagaimana saya kira bukan kualitas, walaupun itu juga penting, tapi juga bukan hanya kuantitas tapi kualitas kita saat ini gitu. Sehingga diskusi ini sangat bagus dalam rangka untuk memperkuat solidaritas dan memperkuat ukhuwah, tidak hanya ukhuwah Islami tapi yang penting juga adalah ukhuwah basyariah.
dan persaudaraan antar sesama bangsa Indonesia. Baik, saya akan mencoba untuk merespon tadi pertanyaan pertama tentang rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin ini konsep yang sangat populer ya, tidak hanya di kalangan Nahdlatul tapi juga di kelompok yang lain, ormas yang lain. Kalau saya sendiri memaknai rahmatan lil alamin ini adalah, jadi rahmat di sini biasanya diterjemahkan sebagai rahmat atau karunia. Tapi dalam konteks keberagaman ya, saya kira saya ingin merujuk ke Gus Dur. Jadi Gus Dur itu memaknai ini sebagai persaudaraan ya, atau solidaritas dengan sesama, tidak hanya sesama umat manusia, karena kalau kita mencoba untuk memaknai alamin ini sebenarnya tidak hanya alam manusia, apalagi hanya sesama umat Islam, tapi juga hubungan kita hablum minan nas yang mungkin lebih luas lagi ya, tidak hanya tadi saya sampaikan tidak hanya sesama muslim tapi juga dengan non muslim, bahkan dengan sesama muslim pun dalam Islam itu ada perbedaan-perbedaan yang itu harus semuanya kita anggap saudara, kita interaksi dengan baik dan sebagainya. Bahkan dengan hablum minal alam ya. Jadi hubungan, bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan alam yang lain ya. Alam di sini adalah lingkungan di sekitar kita, lingkungan hidup, sehingga kita harus menjaga lingkungan ini karena itu juga bagian dari makhluk Tuhan, dan kita mungkin tidak bisa hidup dengan baik, dengan sejahtera tanpa alam itu. Oleh sebab itu, maka rahmatan lil alamin ini adalah bagaimana kita bisa menjaga solidaritas, persaudaraan, dan hubungan baik dengan tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan alam, ya, dengan lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Afnan. Luar biasa ya. Selanjutnya saya mungkin akan bertanya dari sisi, saya ingin tahu dari sudut pandang anak muda yang perempuan. Nah, untuk itu saya akan menyapa Sis Kartini ya. Halo? Ya, halo. Sis Kartini gimana? Tadi kita udah ngobrol dengan Bro Afnan ya, sebelum memulai acara. Kita belum ngobrol nih sama Sis Kartini. Apa kabar, Sis? Alhamdulillah makmur. Dari lahir saya makmur terus, Bro, Sis. Oh iya. Udah dari lahir ya? Iya, alhamdulillah. Ini posisi di mana, Sis? Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Nah, itu tadi melanjuti apa yang saya tanyakan kepada Bro Afnan tadi, Sis. Bagaimana pandangan Sis tentang makna rahmatan lil alamin dari Islam itu sendiri untuk konteks hari ini dari sisi perempuan dan anak muda. Silakan, Sis. Ya, terima kasih. Pertanyaannya baru mulai udah langsung berat banget ya. Jadi kalau saya sih ngelihat Islam rahmatan lil alamin harusnya menjadi jawaban buat perempuan, apalagi yang masih muda ya, bahwa kita sebagai perempuan dapat posisi perlindungan yang sangat ideal dari Islam. Jadi bukan justru sebagai agama yang mengungkung kebebasan perempuan, kemudian juga membatasi, apalagi membuat ruang gerak perempuan itu menjadi sangat terbatas dan seakan-akan terjajah gitu. Jadi mulai dari sekarang kan banyak banget nih di sosial media apa yang anti feminisme, kemudian dianggap bahwa Islam itu seharusnya tidak melindungi perempuan dengan cara seakan-akan tuh perempuan seperti burung dalam sangkar emas gitu ya. Jadi di dalam rumah aja. Padahal data dari Komnas Perempuan justru kekerasan fisik, kekerasan verbal, apalagi kekerasan seksual juga lebih banyak terjadi di rumah gitu. Jadi tidak serta-merta ketika perempuan
ditempatkan secara full di ranah domestik, kemudian itu menjadi tempat teraman bagi perempuan, kenyataannya enggak. Justru yang harus selalu diingat adalah anak-anak muda perempuan Islam adalah bahwa ya dari pola pikir gitu, jadi dari perempuannya sendiri dan juga dari lingkungannya. Jadi bukan hanya perempuan tapi juga masyarakat gitu. Bagaimana memandang perempuan ini, kita sebagai makhluk Allah yang punya kesetaraan gitu. Karena kan sesama Muslim tidak dibedakan apakah laki-laki dan perempuan, tetapi berdasarkan keimanannya. Nah, ini juga sekarang miris juga ya, kayak misalnya kita lihat postingan-postingan di Instagram, apalagi di masa pandemi, ya di mana semua orang diharapkan berada di rumah, baik laki-laki dan perempuan, dan ternyata data menunjukkan orang-orang yang sudah berumah tangga justru dengan banyak menghabiskan waktu bersama di rumah itu tingkat perceraian malah tinggi gitu, bukannya kita sering menghabiskan waktu bersama kemudian kita jadi saling mencurahkan kasih sayang lebih banyak gitu, justru persoalan lebih banyak juga yang muncul, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan kekerasan dalam rumah tangga, yang ini juga harus dilihat secara jernih menurut aku sih ya. Jadi secara jernihnya gimana? Bahwa ya Islam rahmatan lil alamin itu adalah kalau yang konsep di NU dikenal juga misalnya mubadalah, terus bahwa kita harus ada kesalingan. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini hubungan antara relasinya ya harus ada kesalingan, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang tersubordinasi. Walaupun kita tidak bisa menafikan tentunya bahwa ada konsepsi imam dalam konsep rumah tangga ya, misalnya bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, tapi kan di sini gimana penempatannya sebagai Islam yang menjadi rahmat bagi perempuan maupun laki-laki, ketika ada konsep imam, kemudian juga ada konsep kesalingan ya seperti prinsip NU yang moderat di tengah-tengah, kemudian juga seimbang sehingga semuanya indah gitu loh. Jadi nggak ada yang terasa memberatkan atau nggak ada yang terasa seakan-akan kita makhluk kelas 2 gitu perempuan, apalagi anak-anak mudanya nih. Karena bagaimanapun juga isu perempuan itu juga masih budaya patriarki itu masih menempatkan perempuan di ranah domestik kita. Domestifikasinya juga masih belum aman. Ketika misalnya perempuan juga diberikan ruang publik juga kita menghadapi tantangan yang juga berat juga gitu. Jadi memang harus ada affirmative action dari masyarakat terhadap perempuan. Nah, keren ya itu. Harusnya perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tapi yang terjadi sih sering sekali justru keinginan untuk tidak tampil di depan itu justru datang dari diri perempuannya sendiri gitu. Jadi perspektif patriarkis itu bukan hanya melekat ya laki-laki, tapi perempuan sendiri masih banyak tuh yang begitu. Gimana sih? Betul ya, memang mungkin juga ini karena kumpulan dari patriarki itu sendiri. Kayak misalnya di Amerika Serikat aja, yang katanya negara contoh demokratis sedunia gitu ya, Equal Rights Amendment konstitusi mereka itu baru selesai diratifikasi oleh semua state itu di tahun 2020 lalu, dari tahun 1970-an gitu. Itu memakan waktu sekian puluh tahun gitu kan. Kemudian juga dari dari tahun 1920-an ketika pertama kali perempuan punya hak pilih dalam pemilu, baru sekarang juga mereka akhirnya kesampaian punya wakil presiden perempuan. Jadi artinya ya perempuan
ya. Ada perempuan yang memang merasa nyaman dengan kondisi yang status quo gitu, dengan budaya patriarki yang seakan-akan memang sudah fitrahnya seperti itu gitu. Tapi ada juga memang ya perempuan-perempuan kritis yang melihat bahwa ini harus ada perubahan dinamika sosial, tapi tentunya semua itu butuh waktu. Baik, menarik. Nanti kita dalami lagi soal perempuan. Saya akan ke Bro Khalid ya. Halo Bro Khalid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana nih kabarnya Bro? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya, Alhamdulillah. Nah, saya mungkin langsung bertanya nih ke Bro Khalid. Dalam konteks kebangsaan, bagaimana mungkin Bro bisa share pengalaman NU dan nilai-nilai yang diajarkan oleh NU untuk menanamkan kesadaran santriwatinya tentang persamaan, kesetaraan gitu dalam konteks kebangsaan. Begitu, Bro. Silakan. Ya, terima kasih saya telah diundang di forum ini. Saya mau menyapa dulu ketua umumnya, Bu Giring, kemudian narasumber Mas Afnan, Mbak Kartini, Mbak Samaramani yang di Amerika. Saya kira kalau kita menjawab ya, saya karena ini PSI, partai politik, saya ingin memberikan tekanan manifestasi rahmatan lil alamin di dalam politik. Jadi menurut saya kalau kita mau membaca sikap dan pandangan NU terkait dengan politik rahmatan lil alamin, itu manifestasinya itu saya kira jelas sekali. Yaitu bagaimana menempatkan Islam itu sebagai faktor integratif di dalam kebangsaan. Jadi bukan faktor yang mendisintegrasi atau faktor alternatif yang kemudian ingin menciptakan alternatif nilai di luar negara bangsa. Jadi kalau istilahnya Gus Dur itu, politik rahmatan lil alamin itu umat Islam di Indonesia dengan nilai-nilai yang diyakini itu harus siap ya menempatkan Islam itu sebagai faktor komplementer. Jadi bukan faktor alternatif yang kemudian seolah-olah Islam dengan konsep negara bangsa itu bertentangan. Kemudian kita ingin membuat sebuah formasi negara di luar NKRI yang sudah disepakati bersama. Jadi ini saya kira sikap NU yang paling penting yang sudah ditanamkan sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi kenapa politik rahmatan lil alamin ini penting? Karena ada kecenderungan bagi umat Islam untuk kembali kepada ya serba Islam. Pokoknya ngatur politik ya harus dengan cara Islam. Jangankan ngatur politik. Menurut keyakinan mereka urusan domestik rumah tangga sampai cara makan, kemudian cara berhubungan suami istri itu juga diatur oleh Islam. Pasti untuk urusan yang lebih besar juga harus diatur oleh Islam. Kemudian mengabaikan fakta bahwa adanya Indonesia ini dibentuk bukan hanya untuk mewadahi kelompok Islam, tapi ini negara bersama. Karena itu pekerjaan rumah tangga terbesar yang sekarang ini, saya kira PSI sebagai partai politik harus punya konsep juga untuk menanamkan kepada generasi muda bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan konsep negara bangsa. Jadi awal pertentangan ini karena saya kira adalah kompleks inferior, adanya rasa rendah diri oleh sejarah dan trauma pernah kekalahan umat Islam dulu Hulagu Khan ya, itu penguasa Mongol itu menaklukkan dinasti Abbasiyah di Irak, menghancurkan Baghdad. Kemudian setelah itu muncul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini kelompok Islam, ya dia tokoh Islam yang dirujuk oleh kelompok Islam yang agendanya adalah ya kalau bahasa sekarang itu fundamentalisme. Pokoknya mengatur segala sesuatu itu harus serba Islam. Itu termasuk dia ingin pemurnian Islam, termasuk dalam pemurnian politik. Jadi misalnya
dia itu punya fatwa begini, dan fatwa ini kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang terus-menerus ingin menentang negara bangsa itu. Misalnya dia fatwanya begini, dia keras sekali terhadap bagaimana penguasa Mongol. Penguasa Mongol itu kira-kira dia itu keturunan Genghis Khan, kemudian sudah generasi ketujuhnya. Ketika Ibnu Taimiyah itu hidup, itu generasi ketujuhnya itu namanya Mahmud Ghazan Khan. Dia mengelola negara yang plural itu dengan hukum kompilasi. Jadi hukum kompilasi, dia ada hukum sebagian hukum Yahudi, Nasrani, kemudian hukum Islam, ada juga dari hukum moyangnya Genghis Khan itu, kemudian dikompilasi untuk ngatur negara. Ibnu Taimiyah itu fatwanya jelas sekali. Idza ra'aitumuni min dzalikal janib wa ala ra'si mushafun faqtuluni. Jika engkau melihat aku di sisi pasukan Tartar, meskipun aku ini mengusung mushaf, maka bunuhlah aku. Lah orang-orang kayak Imam Samudra itu menganggap Pancasila itu sebagai, ini fatwanya namanya fatwa Ilyasik. Jadi penguasa meskipun dia Muslim, tapi dia menggunakan hukum campuran, maka hukumnya itu adalah hukum tauhid, hukum Ilyasik. Nah orang kayak Imam Samudra itu menganggap Pancasila itu hukum ya penjelmaan New Ilyasik. Nah ini kemudian yang membuat Islam ini selalu bertentangan dengan negara bangsa. Dan ini PR-nya PSI juga, menurut survei Alfara itu ada 27,8% anak-anak muda kita, itu karena surveinya itu populasinya itu adalah mahasiswa yang percaya bahwa khilafah itu adalah solusi. Jadi ini salah satu PR kita bersama, termasuk PSI yang segmen pemilihnya saya kira adalah anak-anak muda, bahwa kelompok muda ini yang menjadi harapan kita bersama jangan sampai terseret arus yang kemudian ingin membenturkan Islam dengan negara bangsa. Begitu ini dibenturkan, saya kira konsep wasatiyah yang ini adalah manifestasi rahmatan lil alamin akan segera berakhir itu. Karena begitu kita mengusung konsep itu kalau dari perspektif wanita, itu rahmatan lil alamin kan equality itu. Ada konsep persamaan laki-laki dan perempuan. Kalau dalam konsep politik, begitu kita ngomong Darul Islam, Daulah Islam, itu konsepnya jadi lain, bukan citizenship. Jadi bukan muwatonah atau kewarganegaraan, tetapi konsep ya negara warga negara kelas pertama itu Muslim, non Muslim itu kayak teman-teman Nasrani itu jadi warga negara kelas kedua, namanya dhimmi. Nah, NU itu terakhir di Banjar itu dalam konteks publik itu nggak ada kafir dhimmi itu. Kafir dhimmi itu hanya ada di ranah privat teologi masing-masing agama. Begitu kita masuk ranah nation state, itu yang ada itu adalah warga negara. Jadi muwatinun, bukan dhimmiyun tapi muwatinun. Jadi kita semua setara sebagai warga negara, apapun agamanya, ya kita diperlakukan sama. Tidak boleh meskipun Muslim ini mayoritas itu terus dia meminta privilege atau mentang-mentang nggak boleh. Jadi rahmatan lil alamin ya. Negara ini untuk kita semua. Di situ saya kira, Mbak. Ya. Gus, menarik sekali tuh tadi ada Gus Bro tadi menyebut konsep dhimmi ya. Kelompok khilafah adalah solusi. Yaitu tentu saja tidak relevan ya, Gus Bro, untuk merecall dhimmi dalam konteks Indonesia, sebab keanggotaan seseorang dalam negara Indonesia tidak berdasarkan agama, sehingga tidak mungkin hak dan kewajibannya dibedakan berdasarkan agamanya. Begitu ya, Gus Bro? Iya, saya kira memang sekarang ini kita harus mendorong ke arah fikih ya, fikih pembaruan. Karena kalau kita misalnya di NU itu kan juga ada perdebatan yang sangat intens ya. Karena teks-teks yang kita jadikan acuan itu juga teks-teks fikih klasik yang disusun dalam konfigurasi Daulah Islamiyah. Begitu kita misalnya kembali kepada teks klasik, di sana itu si non-Muslim itu ditempatkan itu dalam 3 istilah. Yang pertama 4 lah ya. Jadi ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Jadi harbi ini kafir yang agresif, dia yang memerangi umat Islam. Kalau yang lain-lain ini kafir yang bisa berdamai, tetapi tetap subjeknya adalah kafir. Nah, sementara konfigurasinya itu lain. Jadi akhirnya di Banjar itu kan perdebatannya sudah tidak relevan. Karena apa? Kalau sebagai dhimmi, dia itu harus bayar jizyah.
jizyah itu adalah setoran atau upeti yang melambangkan proteksi ya, proteksi dari imam kepada warga non muslim. Padahal sekarang ini di dalam konsep nation state atau negara bangsa tidak ada lagi jizyah. Yang ada adalah pajak, dzuribah. Dan itu berlaku untuk semua, mau kamu muslim, mau kamu Nasrani, mau kamu Buddha, itu ya kalau pajak sama, berlaku sama itu. Tidak dibedakan. Ya. Kalau kita misalnya punya mobil, bayar pajaknya tarifnya sama. Jadi dalam konteks ini, saya kira NU melangkah sangat jauh berdasarkan teks-teks klasik itu untuk mendorong konsep muwatonah. Jadi salah satu ijtihad terpenting bagi NU harus terus diartikulasikan. Gimana? Sorry. Iya, sorry, tadi sinyalnya. Iya, saya sepakat. Jadi memang harus terus diartikulasikan ya, Gus, nilai-nilai Islam. Saya kira sehingga kontekstual. Betul, ya. Saya kira ini. Jadi ini 27,8% ini gimana ini? Itu survei di mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi negeri yang punya bayangan bahwa khilafah itu solusi. Jadi ini mental ya, menurut saya ini adalah buntut dari ekor kekalahan politik umat Islam yang kemudian secara laten itu mengidap inferior kompleks atau kompleks rendah diri. Padahal kalau kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad itu orang yang sangat egaliter, bahkan terhadap non muslim. Jadi kalau kita misalnya baca Piagam Madinah itu dibuka dengan kalimat yang sangat inklusif itu. Kalau boleh saya baca sedikit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabum Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin wal mu'minin Quraisy wa Yastrib wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Innahum ummatu wahidatun min dunas. Jadi di sana ada warga Yahudi dengan berbagai macam puaknya. Itu disebut semua sebagai innahum ummatun wahidatun min dunas. Umat di sini ini tidak mengerti secara eksklusif ya sebagai umat Islam, tetapi warga negara. Nah, itu. Tapi sejak Ibnu Taimiyah umat Islam kalah itu oleh serbuan bangsa Tartar, ada perang salib juga, di timur kalah dengan Mongol, di barat kalah dengan pasukan Romawi. Akhirnya kita itu kembali kepada jargonnya itu ar-ruju' ilal asolah, kembali kepada kemurnian Islam. Nah, ini jadi PR bersama saya kira. Bagaimana anak-anak muda itu yang rawan itu menjadi garapan PSI untuk juga belajar kitab itu untuk meyakinkan mereka itu. Jadi kalau pakai istilah-istilah sekuler itu udah nggak mau mereka, harus dilawan dengan dalil juga. Saya kira itu. Jadi Bro Biring juga harus mulai belajar itu. Siap. Baik. Saya ingin menyapa si Samara terlebih dahulu. Halo, si Samara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sis, apa kabar nih? Iya lama ya kita. Ini posisi masih di New York ya? Masih sih. Jam berapa sis sekarang? Jam 8 pagi. Oh, morning person. Nah, tadi kita udah dengerin ya sis, paparan dari narasumber yang sudah ada, yang luar biasa tadi dari berbagai perspektif. Karena ini adalah dialog untuk memperingati ya, atau menyambut hari ulang tahun atau hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95. Saya mungkin ingin dengar dulu nih, pandangan sis Samara tentang NU. Bagaimana sih NU di mata sis Samara sebagai politisi muda, perempuan lagi? Silakan sis. Ya, terima kasih sis. Ya, menurut saya, kalau saya ya secara pribadi saya mau bicara dari apa yang saya alami tentang NU gitu ya. Banyak orang bicara soal NU tuh pada tataran normatif. Saya ingin bicara dari apa yang saya alami. Kalau misalnya dari pengalaman saya mampir ke pesantren-pesantren NU, ketemu dengan kiai-kiai NU, ketemu dengan santri, aktivis-aktivis muda NU,
ya saya bisa melihat bahwa NU ini diisi oleh anak-anak muda dan orang-orang gitu, juga para tokoh agama, para kiai yang memiliki keterbukaan pikiran. Mereka moderat, mereka juga berani untuk progresif, keluar dari pakem-pakem seperti yang tadi Pak Holil sampaikan, dari kelompok-kelompok yang keras gitu ya secara agama, tapi itu tidak terjadi di NU gitu. Kita lihat kalau misalnya datang ke pesantren-pesantren NU, siapapun dari kita selalu disambut dengan baik, selalu dihargai, selalu didengarkan, dan bahkan yang paling saya suka dalam tradisi NU ini, kalau saya ketemu dengan para kiai atau ya santri NU gitu ya, kalau kita punya perbedaan pandangan, mereka itu menghargai perbedaan pandangan kita dan bisa berdebat dengan kita dengan tenang, dengan kepala dingin, tanpa harus kemudian menganggap kita itu keluar dari pakem agama, harus menganggap bahwa kita itu tidak sesuai dengan agama. Jadi apa ya, saya melihat ada sebuah diskursus, ada sebuah dinamika yang sangat baik dalam NU ini, yang dimana setiap orang itu diajak untuk berpikir, bukan hanya untuk mengikuti satu pakem tertentu. Jadi ya itu yang saya rasakan dari pengalaman saya. Baik. Nah, untuk si Samara sendiri mungkin bisa bagi pengalaman. Apa sih selama ini tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai persamaan, dan toleransi dalam politik? Silakan, Sis. Ya, oke. Tentu banyak, karena dalam politik Indonesia itu, terutama ya dari pengalaman PSI selama PSI berdiri, dan tentunya melalui pemilu kemarin, dan hingga hari ini, PSI sebagai partai politik kan tentunya ingin memperjuangkan nilai-nilai yang progresif gitu. Kita ingin ada kesetaraan gender, kita ingin toleransi bagi seluruh umat beragama gitu. Kita ingin seluruh keyakinan beragama itu dijamin hak-haknya. Persoalannya dalam politik Indonesia itu tidak semua orang misalnya punya pandangan terbuka seperti NU, tidak semua orang mungkin punya pandangan yang juga terbuka gitu. Banyak dari mereka juga yang menganggap langkah-langkah PSI itu keluar dari jalur, yang menganggap bahwa misalnya kadang-kadang sampai pada level PSI itu anti-Islam misalnya. Tentu itu menjadi tantangan tersendiri karena kita jadi menghabiskan waktu untuk membuktikan sebaliknya. Oh kita enggak kok dan lain sebagainya. Nah mungkin tadi seperti sarannya Pak Khalid ya, kita jadi juga otokritik terhadap institusi kita, otokritik terhadap diri sendiri. Mungkin memang betul kita harus punya cara-cara lain, strategi-strategi lain untuk mengantarkan nilai-nilai kebaruan ini, nilai-nilai progresif ini yang bisa sejalan beriringan dengan misalnya kultur-kultur, agama dan lain sebagainya. Tentu kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau kita semua juga, misalnya saya sendiri kan orang Islam, mana mungkin saya mau memperjuangkan sesuatu yang bertentangan dengan agama saya sendiri, kan nggak mungkin dong. Tapi tentu karena sekarang politik kita, ruang politik kita sudah dipenuhi oleh orang-orang yang pemahamannya sedikit ya, ini kan nggak pernah di pesantren gitu kan, nggak pernah baca kitab, nggak pernah baca apapun gitu kan, baca YouTube, nonton YouTube gitu kan, baca satu buku dan merasa paling paham agama. Tentu karena ruang politik kita diisi oleh banyak politisi seperti itu, banyak aktivis seperti itu, akhirnya kita ada sebuah kontestasi yang sangat tidak penting sebenarnya, yang akhirnya menghabiskan waktu kita gitu. Tapi ya itu otokritik untuk kita, mungkin harus ada cara-cara lain yang kita lakukan agar upaya kita ini masuk dengan smooth gitu ya, dengan lancar gitu, dengan baik, supaya visi kita yang lebih besar, misi kita yang lebih besar itu bisa tercapai. Keren. Itu saya mau kutip tuh, saya mau highlight tuh tadi, banyak orang belakangan ini di ruang publik kita bicara tentang agama, bicara dan mengaitkannya kepada politik, tapi nggak punya dasar sebenarnya. Mereka nggak baca kitab, mereka nggak pernah sekolah di pesantren, tapi seolah-olah paling tahu tentang politik. Itu menarik sekali. Saya mungkin mau konfirmasi nih ke Bro Afnan Ansori. Itu kan tadi jelas ya ada gap gitu antara umat Islam yang belajar di pesantren dengan umat Islam yang tidak belajar di pesantren, sehingga pemahaman beda, dan orang-orang yang tidak belajar secara runut, tidak jelas sanadnya begitu, jadi membawa nuansa politik Islam tuh ke arah yang tidak kondusif ya untuk Indonesia. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana sih selama ini
nilai-nilai yang sudah dijunjung tinggi oleh NU itu diarus utamakan kepada generasi muda, bukan hanya di kalangan NU, tapi juga generasi muda secara keseluruhan. Bro Afnan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Apalagi kalau kita melihat fenomena saat ini, ya seperti yang dijelaskan oleh Sis Samara tadi ya, banyak orang yang merasa punya otoritas ya untuk berbicara tentang, saya kira tidak hanya tentang agama ya, tentang hal apapun. Padahal dia bukan seorang expert, dia baru membaca satu artikel mungkin kan, atau baru melihat satu YouTube. Kemudian dia merasa paling punya otoritas untuk berbicara tentang itu. Nah, tentu kalau kita kembali ke ajaran tadi, ini sesuatu yang sangat berbahaya ya. Karena dalam Islam ada ajaran untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu kan. Kalau kita merasa tidak tahu ya kita harus bertanya kepada orang yang tahu. Tapi masalahnya kan kemudian ego kita lebih tinggi ya. Sehingga kita ya kalau itu hanya untuk konsumsi sendiri sih mungkin nggak ada masalah. Cuman ketika ini kemudian disebar luaskan ya, apalagi dengan adanya media sosial yang sangat mudah bagi setiap orang untuk menyebarkan informasi ya yang mungkin provokatif atau hoax. Saya kira ini sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu dalam Islam sendiri kan ada ajaran tabayun ya. Ketika kita membaca satu informasi, kita harus melakukan konfirmasi, validasi, check and recheck dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan sharing dulu ya terhadap validitas informasi itu sebelum sharing gitu kan, sharing sebelum sharing. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kebetulan saya lahir dari keluarga Nahdiyin, kemudian saya di pesantren, saya pernah mondok pernah di Tambak Beras, kemudian saya mondok lagi di Python Probolinggo Nurul Jadid ya. Bahkan saya sampai lulus S1 mau S2 itu masih di pondok begitu loh. Jadi ya tidak semua orang kemudian punya kesempatan seperti itu gitu kan. Bisa belajar Islam secara runtut gitu kan. Mulai dari dasar, dari tajwid, ketika belajar Al-Qur'an, kemudian nahwu shoroh, fikih yang bertingkat, kemudian di pondok kita juga belajar fikih pun ini dari berbagai mazhab. Sehingga kita belajar banyak sekali pandangan. Nah, ini mengajari kita untuk kemudian bersikap arif, bijaksana dan toleran terhadap argumen yang berbeda dengan kita. Nah, di sini kita belajar. Belum lagi ketika kita ketemu teman-teman yang berbeda dari berbagai macam daerah, di sini kita belajar untuk dewasa, untuk menghargai bahwa kita punya perbedaan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu dengan adanya media sosial dengan kemajuan teknologi ini, saya kira ini saat yang tepat bagi kalangan pesantren, santri-santri untuk tadi seperti bahasa Sis Mary tadi, utamakan nilai-nilai yang ada di pesantren itu secara lebih luas ya. Oleh sebab itu sekarang ada pengajian-pengajian online ya, Gus Ulil, kemudian Gus Muwafiq, Gus Miftah dan sebagainya. Itu sangat digandrungi ya oleh anak-anak muda. Karena penyampaiannya disampaikan dengan sangat menarik, dengan sangat lugas, dan siapapun bisa menikmati sajian itu. Kemudian, tapi masalahnya kan kemudian tidak semua orang ya suka dengan kajian-kajian itu. Ya tadi karena ada ego dan dia menganggap bahwa ini bukan kelompok saya sehingga kemudian saya ngapain saya kemudian mendengarkan pengajian ini gitu. Padahal kan kita mestinya belajar dari siapapun ya. Undur makola walau tandur makola. Saya kira ini tepat juga dalam konteks ini bahwa kita termasuk saya itu selalu belajar dari siapapun. Jangan melihat bajunya ya, tapi lihatlah isinya. Bahkan apalagi di Belanda ini kan saya sebagai minoritas saya tidak boleh kemudian merasa paling benar ya. Apalagi di PCNU ini salah satu misi yang kita emban adalah bagaimana Islam Nusantara, Islam yang moderat, Islam wasatiyah dan Islam rahmatan lil alamin itu bisa dikenal
oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat Muslim di Belanda, tapi juga masyarakat Belanda secara umum. Jadi begitu. Baik, saya mungkin akan ke Bro Khalid lagi nih. Tadi kan sudah dipaparkan ya, menarik sekali bahwa NU memang berusaha untuk terus-menerus mengarus utamakan nilai-nilai kebangsaan yang sudah ajak ya di tubuh NU sendiri gitu. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah kita ketemu dengan kelompok-kelompok yang ingin membenturkan kelompok keagamaan yang ada di Indonesia gitu. Seolah-olah mencintai agama sama dengan mencintai atau menyayangi atau melindungi orang-orang yang seagama aja. Nah, pertanyaan saya mungkin begini, bagaimana sebenarnya cara menumbuhkan untuk menyeimbangkan ya, menumbuhkan keseimbangan antara kecintaan yang besar terhadap agama sekaligus mencintai negara dan warga negaranya secara bersamaan gitu. Gus Bro. Ya, terima kasih. Saya kira memang di NU itu tahun 87 itu kan dulu itu juga masih ada dinamika ya. Kita ini ada ikatan-ikatan kan, banyak ikatan. Ada ikatan yang basisnya itu agama, ada ikatan yang basisnya itu etnis, ada ikatan yang basisnya profesi gitu. Ada ikatan yang basisnya udah kita ini semuanya anak cucu Adam. Nah, itu akhirnya tahun 87 itu NU itu mengesahkan ya, waktu itu Kiai Haji Ahmad Siddiq itu menggulirkan istilahnya itu trilogi ukhuwah. Jadi ada 3 persaudaraan segitiga. Jadi persaudaraan yang pertama itu persaudaraan seagama, jadi sesama Islam, namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua persaudaraan sebangsa. Jadi persaudaraan sebangsa ini persaudaraan yang valid, yang sah. Jadi bukan hanya kita ini terikat secara agama, tetapi kita ini terikat sebagai sesama saudara bangsa. Yang terakhir persaudaraan kemanusiaan. Jadi kalau engkau bukan saudara dalam seagama, engkau saudara dalam kebangsaan. Kalau engkau bukan saudara seagama, bukan saudara sebangsa juga, engkau saudara dalam kemanusiaan. Jadi selalu ada cara untuk membuat manusia itu menjadi saudara itu. Jadi ikatan-ikatannya banyak. Karena itu kalau kita misalnya, ini istilahnya populer sekali ya, tapi ini menjadi salah satu dasar saya kira ketika NU menggulirkan istilah trilogi ukhuwah itu. Mereka yang bukan saudaramu seagama, mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini makalahnya Sayyidina Ali. Jadi an-nasu sinfani imma akhun laka fiddin wa imma nadhirun laka fil khalq. Jadi kalau bukan saudaramu seagama, ya saudaramu sebangsa. Kalau bukan saudaramu sebangsa, ya saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan, bahwa Nabi Muhammad itu juga sangat mencintai bangsanya. Beliau ketika hijrah ke Madinah itu kalau tidak diusir dari Mekah itu pasti beliau tetap akan di Mekah. Tapi karena kemudian beliau diusir, akhirnya pindah ke Madinah. Dan di Madinah beliau kemudian membangun sebuah masyarakat mutamadin yang basisnya adalah keragaman. Jadi Nabi Muhammad tidak mendirikan negara Islam. Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak mendirikan negara Islam, tapi negara Madinah yang basisnya adalah Shahifah Madinah atau Konstitusi Madinah. Dan Shahifah Madinah itu basisnya adalah kesetaraan. Basisnya adalah persamaan. Seluruh warga negara itu disebut sebagai ummatun wahidah. Nah, sekarang pengertian umat itu kan semakin mengalami pengerdilan itu. Umat itu identik dengan umat Islam. Padahal kalau kita kembali pada piagam Madinah, umat itu ya warga negara. Jadi Nabi Muhammad bahkan tidak pernah mengganggu. Yahudi ini kan termasuk mu'ahad. Jadi dia mengikat perjanjian di dalam Shahifah itu. Dan bahkan andai kata ada pihak-pihak yang tanpa hak mengganggu Yahudi, itu Rasulullah itu marah sekali. Karena itu banyak hadis itu. Misalnya man dzalama mu'ahadan fa inni hajijuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menzolimi mu'ahad, yaitu non muslim yang mengikat perjanjian,
maka aku akan menjadi musuhnya di yaumil qiyamah. Jadi ngeri sekali ancaman Rasulullah, betapa terbukanya. Tetapi wacana-wacana begini ini memang kemudian direduksi oleh mazhab kebenaran tunggal yang basisnya tadi ada mental inferior, kemudian jargonnya adalah kembali kepada pemurnian Islam. Jadi seolah-olah Islam itu bisa hidup sendiri itu. Islam itu bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Padahal kalau kita belajar dari pengalaman Timur Tengah, ternyata Islam saja itu tidak cukup menjadi faktor integratif. Banyak negara yang mayoritas mutlak penduduknya Islam, toh ternyata saling bunuh. Sudan itu 99% saling bunuh. Mesir itu juga saling bunuh. Mesir itu waktu Arab Spring itu, gara-gara satu kata itu saling bunuh. Jadi kita membayangkan ya, dulu waktu pasal 29 mau diotak-atik. Ini di Mesir itu sama kasusnya itu. Setelah Husni Mubarak tumbang, ada dua partai. Yang pertama itu Partai Ikhwan ya, Partai Ikhwan, Hizbul Hurriyah wal Adalah. Kalau di Indonesia itu PKS. Yang kedua itu Hizbun Nur, itu Partai Salafi Wahabi. Dua partai ini begitu menang pemilu lebih dari 50%. Yang dilakukan pertama kali adalah mengubah pasal 2 Konstitusi Mesir tahun 71. Padahal hanya satu kata yang diubah. Jadi al-Islam wa dinu daulah wal lugha al-arabiyyah lughatu ar-rasmiyah wal mabadi' asy-syariah al-islamiyah al-masdar lit-tasyri'. Jadi Islam agama resmi, bahasa Arab bahasa resmi, dan syariat Islam sebagai sumber legislasi. Itu diubah dengan menambahkan satu kata. Al-Islam wa dinu daulah wal lugha al-arabiyyah lughatu ar-rasmiyah wal mabadi' asy-syariah al-islamiyah al-masdar ar-ra'isi lit-tasyri'. Hanya nambah satu kata. Jadi syariat Islam sebagai sumber primer legislasi. Korbannya berapa? Korbannya itu ribuan nyawa. Ribuan nyawa dalam transisi berdarah itu terjadi dan akhirnya Mesir dikup karena sipil dianggap gagal menyelesaikan proses konsensus. Dan alhamdulillah juga atas keperanan ormas-ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah waktu reformasi tahun 98 pasal 29 juga mau diotak-atik ini, tapi alhamdulillah akhirnya tidak terjadi karena NU sikapnya tegas. Ada 3 hal yang tidak boleh diotak-atik. Antara lain salah satunya adalah pasal 29. Jadi kita tidak mengalami proses transisi berdarah itu. Dan saya meyakini Mbak, yang bisa hidup di Indonesia itu hanya yang wasatiyah. Jadi kalau mengembangkan ekstremisme itu pasti akan tertolak dengan sendirinya. Partai yang akan eksis, partai yang akan hidup, termasuk PSI adalah yang mengembangkan wasatiyah. Wasatiyah itu ya kita ini bukan negara Islam, juga bukan negara sekuler, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Kata Gus Dur negara bukan-bukan. Tapi negara bukan-bukan itu luar biasa, sulit sekali karena di tempat lain gagal menciptakan sintesis antara Islam dengan kebangsaan. Dan di NU itu mudah sekali cara sintesisnya itu. Hubbul watan minal iman, cinta nasionalisme bagian dari iman. Jadi cinta tanah air atau nasionalisme bagian dari iman. Nah, yang lain-lain ini kan merasa ini ada sebagian kelompok meskipun nggak besar tapi lantang ya. Seolah-olah kalau kita ini beragama, kita ini tunduk kepada hukum Allah, itu merasa tidak harus tunduk kepada hukum buatan manusia. Jadi boleh melanggar selain hukum Allah. Dan mereka juga mereduksi hukum Allah itu apa. Kalau ditanya hukum Allah itu apa juga nggak bisa menjelaskan. Karena itu saya kira penting sekali ya. Kalau misalnya kita nggak mungkin kembali ke pesantren kan nggak mungkin nih udah tua-tua ini. Sudah 40-an itu kan nggak mungkin balik lagi ke pesantren. Kalaupun lihat YouTube itu harus mengakses pada kiai-kiai yang sanadnya jelas. Yang kita lakukan ini harus mengkalibrasi ya penceramah-penceramah seperti Gus Baha ini. Saya nggak tahu di kelompok PS ini bisa nggak ini menerima ya pesan-pesan Islam yang khas pesantren disampaikan dengan cara santai itu, dan ini sangat kuat argumentasi diniyahnya dan ini menenteramkan semua. Saya kira ya Islam tapi kemudian ya rahmatan lil alamin, baik dalam manifestasi politik, manifestasi agama, manifestasi ekonomi. Saya kira kita harus menempuh moderasi atau wasatiyah itu. Saya kira itu Mbak. Baik. Terima kasih Gus Bro. Saya mungkin ke Sis Kartini nih. Sis Kartini, setiap generasi punya problemnya sendiri ya, punya karakteristiknya sendiri.
gini, generasi hari ini itu identik dengan likely anak muda hari ini adalah ya warganet, dan kita juga punya problem sosial sendiri hari ini. Nah, dalam konteks itu, bagaimana pengalaman Sis Kartini ini, tantangan apa yang paling besar, yang paling berat dihadapi dalam berkomunikasi dengan generasi muda untuk menumbuhkan atau menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesetaraan? Ya, kita konkret ya, Indonesia hari ini sedang mengalami yang namanya window of opportunity. Jadi bisa disebut bonus demografi, bisa juga itu malah menjadi bencana demografi. Karena generasi milenial dan generasi Gen Z itu kalau di total lebih dari setengah jumlah populasi di Indonesia. Dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri seperti yang tadi Pak Khalid Sayrazi sampaikan, bahwa banyak sekali prosentase anak-anak muda yang percaya dengan gerakan-gerakan radikalisme, kembali ke khilafah dan segala macam itu. Jadi artinya kita harus membumikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, Islam yang kebangsaan, dalam rangka menjawab tantangan-tantangan anak muda yang konkret, yang real. Karena bagaimanapun anak muda yang milenial, yang Gen Z, ini kan juga masih menghadapi tantangan kemiskinan, kemudian akses pendidikan yang berkualitasnya juga masih sulit gitu. Karena memprihatinkan sekali, Indonesia rata-rata waktu belajar masyarakat Indonesia itu tidak sampai usia kelulusan SMP. Jadi hanya rata-rata kelas 2 SMP itu berhenti. Nah, sementara kalau misalnya anak-anak muda yang masih tingkat pendidikannya rendah, kemudian juga terpapar radikalisme, artinya kita melihat masa depan Indonesia sangat menantang gitu ya, sebagai kita anak-anak muda yang melek terhadap nilai-nilai kebangsaan, kemudian juga kita punya privilege untuk menikmati jenjang pendidikan yang cukup baik. Artinya di sini kita harus bisa mengajak teman-teman anak-anak muda yang lain untuk benar-benar bisa mengatasi masalah-masalah kebangsaan seperti itu. Dan saya melihat salah satu hal yang cukup menarik adalah melalui media sosial ini, seperti YouTube, Instagram, Facebook, karena ternyata paparan radikalisme sendiri juga banyak masuk dari media-media sosial seperti itu gitu kan, karena seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber yang lain, Sis Samara, kemudian juga Gus Afnan Ansori, bahwa banyak anak muda yang tidak kita tuh tidak punya kesempatan untuk belajar Islam secara terstruktur di pesantren gitu, kemudian tapi ada keinginan untuk mempelajari Islam ya secara instan, akhirnya mengakses media sosial seperti itu. Karena itulah dari situ kita perlu menyapa teman-teman yang membutuhkan siraman keislaman dengan media sosial seperti itu, dengan kita menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Dan menurut saya sekarang sudah banyak alternatif pilihan. Kalau misalnya kita buka YouTube, kalau kita buka Facebook gitu, sudah banyak sekali gus atau kiai yang menyediakan pengajian-pengajian melalui channel-channel di media sosial seperti itu sih. Baik, Bro dan Sis, mohon maaf, saya sepertinya mengalami kendala ini ya, jaringan, sehingga saya terpaksa harus memberikan kesempatan juga nih untuk peserta webinar yang sudah hadir di ruangan Zoom kita untuk bertanya kepada narasumber. Pertanyaan bisa ditulis di chat box ya, yang saya lihat ini sudah banyak yang komentar, meskipun
belum ada pertanyaan, hanya mungkin ini apresiasi begitu atau harapan-harapan bisa kita sama-sama baca. Tapi jika Bro dan Sis ada pertanyaan boleh ditanyakan, atau boleh juga mengajukan pertanyaannya melalui raise hand. Saya lihat di sini belum ada sih yang mengajukan diri untuk bertanya langsung. Tapi sambil menunggu saya akan lanjutkan bertanya kepada Sis Tamara mungkin ya. Tadi kan melanjutin apa yang dikatakan oleh Sis Kartini. Tadi kita punya problem, iya pasti begitu ya. Teknologi terhadap pemuda, khususnya pemuda Indonesia. Nah, kalau si Samara ini bagaimana melihat peran dari teknologi informasi, kemudian bagaimana peluang dan tantangannya bagi anak muda dalam menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan? Si Samara. Ya, oke, Sis, terima kasih. Ya, menurut saya tentu tantangannya banyak ya, karena begini. Tadi saya juga jelasin, tadi Mbak Kartini juga udah menjelaskan tentang persoalan bahwa banyak anak muda, utamanya mungkin yang di kota ini, yang memang tidak pernah gitu kan di pesantren. Kalau misalnya di pesantren kita belajar dari A sampai Z gitu ya, tentang dari berbagai kitab, berbagai mazhab, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ahok. Nah, kalau misalnya mereka yang berada di daerah urban ini ingin mempelajari agama, tentu bisa jadi mereka ketemu dengan ustadz-ustadz yang bagus, guru ngaji yang baik, dan lain sebagainya. Tapi juga banyak dari mereka yang mengaksesnya via media sosial, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau dulu orang tua itu pengen mengajarkan anaknya agama, dia akan cari guru ngaji yang paling baik. Ya kan, ada kurasi, jadi tanya ke teman-temannya, tanya ke keluarganya, siapa nih guru ngaji yang bagus, tanya ke kiai dan lain sebagainya, ketemu guru ngaji atau mungkin dikirim ke pesantren anaknya untuk belajar agama gitu kan. Nah, sekarang orang tua dan juga anak-anaknya melihat tokoh agama, melihat guru ngaji itu nyarinya via Google, via media sosial, via orang-orang yang berpendapat lewat teknologi informasi, lewat platform media sosial itu, sehingga nggak ada kurasi lagi terkait apakah orang ini bagus atau tidak bagus. Gitu. Jadi sudah akhirnya mengaji dengan orang tersebut tanpa kita benar-benar memahami sebenarnya seperti apa kualitas dari orang yang mengajarkan agama kepada anak-anak kita ini. Ini menurut saya juga jadi tantangan gitu. Jadi tantangannya itu bukan hanya perkara anak muda itu menonton YouTube saja, tapi kepada siapa dia belajar agama. Yang itu semua dipengaruhi oleh teknologi informasi yang sekarang sudah berkembang gitu. Tapi bukan berarti kita kan juga nggak mungkin kembali ke masa internet belum ada atau ke masa media sosial belum ada. Tentu kita harus hidup dengan era ini. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya yang mengisi ruang-ruang itu dengan tokoh-tokoh yang lebih banyak. Sekarang sudah ada Gus Baha, ada Gus Miftah dan lain-lain. Dan utamanya yang paling penting adalah mengedukasi individu untuk memahami bagaimana cara sebenarnya mengkurasi tokoh-tokoh agama, mengkurasi informasi-informasi agama mana yang layak masuk dan layak yang tidak masuk ke dalam keluarga mereka. Jadi itu menurut saya poinnya, Sis. Jadi ya memang beda saja sekarang apa yang sudah dilakukan dengan adanya medsos dan sebelum medsos tentu beda. Dan itu jadi tantangan buat kita juga untuk mengedukasi orang-orang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Di chat box ya, saya ini lumayan banyak. Saya mungkin akan mulai membacakan satu persatu karena waktu kita ini sekitar 40 menit lagi ya tersisa untuk proses tanya jawab ini. Ada pertanyaan dari chat box. Bagaimana nih Gus dengan sebagian generasi muda yang saat ini telah terpapar radikalisme? Namun mereka-mereka inilah yang kemudian giat membangun jaringan melalui media sosial. Ini pertanyaan dari Hadi. Mungkin bisa ke Gus Khalid mungkin ya. Ya, saya punya apa? Saya kira salah satu ya, saya pernah baca hasil survei itu. Kenapa misalnya urban Muslim ini sebagian juga orang-orang yang ekonominya mapan sebenarnya.
orang-orang yang ekonominya mapan. Sebagian juga ada dari kalangan artis yang sama sekali nggak ngerti Islam, tapi kemudian menjadi sangat puritan. Salah satu jawaban dari survei itu adalah kenapa mereka misalnya mengikuti Ustadz X itu karena mereka meyakini bahwa Ustadz itu dengan penguasaannya atas nas ya, atas teks-teks keislaman, itu bagi mereka itu sangat meyakinkan. Jadi misalnya kalau ada satu ustadz secara fasih itu mengutip sebuah hadis, itu ya dianggap final sehingga apa yang disampaikan apalagi nanti kalau dibumbui misalnya ini hadis sahih riwayat Bukhari itu langsung membentuk trust bahwa inilah pasti yang benar, bahwa selain itu salah. Padahal kan hadis itu kan ribuan ya, ratusan ribu, kemudian diseleksi oleh para imam hadis itu. Dan Rasulullah itu menjalani sebagai nabi itu kan 23 tahun. Dan di dalam proses itu kan ada nasikh mansuh segala macam. Kemudian ada diskresi, ada banyak sikap Rasulullah yang tidak tunggal. Yang ini juga dibahas secara khusus misalnya oleh Imam Syafi'i di dalam tulisannya Ikhtilaful Ahadits, jadi pertentangan hadis itu. Nah, penguasaan terhadap nas ini ternyata membentuk trust ya, ada trust building gitu. Karena itu saya kira dakwah kepada generasi yang sudah terpapar itu ya harus juga dilawan dengan argumen-argumen dini atau argumen-argumen keagamaan. Dan salah satu pengakuannya Sufyan Tsauri, ini dia mantan kombatan juga. Gitu. Setelah dia itu misalnya mengikuti ceramah-ceramahnya Gus Baha, beliau itu alim ya, beliau itu hafidh, hafal Al-Qur'an. Bukan hanya hafal Al-Qur'an 30 juz 114 surat, tapi beliau ini juga nyaris hafal kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi setelah mencermati, mengamati, oh ternyata Islam itu tidak satu pandangan. Kemudian hadis itu banyak itu. Dan harus dibaca dalam konteksnya. Bahwa sikap terkait dengan misalnya pilihan-pilihan itu terbuka. Dan di pesantren ini diajarkan tidak ada satu masalah yang sifatnya itu furuk ya. Itu hanya satu pendapat. Itu selalu di situ itu fihi salah satu akwal, di sana ada 3 pendapat, ada banyak pendapat. Bahkan yang paling ekstrim itu juga kadang disebut, baik ekstrim yang sangat liberal maupun sangat konservatif itu. Misalnya kalau dalam syarat sah nikah itu, kalau menurut fikih mazhab Syafi'i itu kan harus ada wali itu, harus ada wali itu ditempatkan sebagai rukun nikah. Tapi di kitab-kitab itu juga disebutkan itu pendapat yang sangat ekstrim liberal dalam tanda petik khilafan lidzohiri. Misalnya ini berbeda dengan pandangan Imam Dawud Az-Zahiri yang tidak harus ada walinya. Tetapi ini tidak diikuti oleh mayoritas Muslim di Indonesia, khususnya NU. Tetapi keragaman pendapat itu sudah disampaikan sehingga santri itu terbiasa dengan perbedaan pendapat. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat itu tidak langsung vonis. Asmahli akhuya, asmahli. Tidak langsung sesat, atau langsung vonis fasik, atau langsung vonis apalagi kafir. Jadi ruang toleransi itu atau tasamuh itu juga dibangun karena keluasan wawasan, keluasan pandangan itu. Jadi baca kitabnya banyak, baca bukunya banyak. Tidak boleh hanya dari satu buku, tidak boleh hanya baca satu ayat, satu hadis, itu kemudian langsung meloncat pada kesimpulan bahwa inilah yang benar. Itu. Ya, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah terkait furu itu. Kalau yang usul itu kan ijma ya. Kalau yang furu ini yang banyak perbedaan pendapat. Termasuk dalam politik ini ranah ijtihadiyah, ranah perbedaan pendapat itu. Karena itu ya di dalam tradisi NU itu ranah politik itu ya ranah orang bisa berbeda pendapat di situ, apalagi sekedar pilihan politik. Nah, di situ itulah ruang pemisahan ya, ada ruang agama, ada ruang negara, dua-duanya simbiotik, saling membutuhkan, tetapi tidak boleh agama ini dikup ya oleh institusi politik. Jadi ini yang kita tolak, formalisasi Islam itu, formalisasi syariat Islam. Islam itu dilaksanakan pada level civil society,
Tapi di level state, Islam ini harus diobjektifikasi dengan istilah-istilah dan nilai-nilai umum seperti keadilan, persamaan, dan ini diperjuangkan oleh semua. Jadi apapun partainya, saya kira begitu ketemu dengan leksikon keadilan, itu saya kira semua setuju itu, tanpa harus membawa nilai-nilai primordial masing-masing agama. Jadi begitu di ranah publik, ini diobjektifikasi, saripati nilainya apa, ini yang disepakati bersama. Islam tetap bisa menjadi elemen di dalam hukum publik sejauh dia telah mengalami proses legislasi. Saya kira ini yang paling penting. Baik, di sini di اسمحوا لي sorry, إخوان di المسلمين antara para peserta sudah ada yang ingin bertanya secara langsung. Peter Manuk, silahkan. Ya, silahkan. Tadi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sudah mengajukan. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dede Pendi, mahasiswa di Pasca Sarjana di Universitas Gadjah Mada. Saya izin bertanya untuk pandangan NU, gimana sih cara membangun politik Nusantara itu secara Islam gitu. Izin itu aja yang saya tanyakan, karena saya lihat hanya Jogja aja yang menerapkan politik Nusantara itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Bro Afnan. Silakan Bro Afnan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro siapa tadi? Effendi ya. Jadi Effendi ya. Dari UGM. Kebetulan saya juga sempat nyantri di UGM juga ya. Ya memang berbicara tentang politik Islam Nusantara atau politik Nusantara, mungkin sebenarnya yang lebih pas menjawabnya itu Gus Khalid gitu ya. Tapi kebetulan kami di Belanda ini juga mencoba untuk mengembangkan diskursus ini, diskursus Islam Nusantara. Jadi fokus kita adalah bagaimana nilai-nilai Islam Nusantara itu bisa tidak hanya dinikmati, tidak hanya dirasakan oleh Nahdliyin ya, tapi juga oleh semua orang ya. Ketika kita menggunakan nilai-nilai Islam Nusantara ya, tentu kita harus merujuk ya kepada para ulama terdahulu ya. Bagaimana ulama-ulama terdahulu memberikan contoh bahwa berpolitik itu harus santun, kemudian mengutamakan bahwa yang harus dibangun adalah kemanusiaan begitu kan. Dan saya kira dalam hal ini Gus Dur sudah memberikan contoh ya, bahwa ketika misalnya ada konflik politik, ada konflik kepentingan, maka yang harus diutamakan adalah kemanusiaan. Bagaimana supaya bisa menghindari konflik. Dan Gus Dur sudah menunjukkan dengan, saya kira dengan kesatria, bahwa ketika dan sampai saat ini belum terbukti ya bahwa Gus Dur itu dinyatakan bersalah. Tapi pada saat itu Gus Dur legowo untuk mundur dari kursi kepresidenan. Padahal kita tahu bahwa posisi tertinggi yang mungkin menjadi idaman banyak orang adalah kursi presiden, tapi Gus Dur dengan legowo mundur karena Gus Dur sadar bahwa tidak ada yang, kata Gus Dur, tidak ada yang harus diperjuangkan mati-matian ya, sampai apalagi menumpahkan darah ya kan. Tidak ada karena di atas segalanya adalah kemanusiaan, dan agama itu hadir untuk kemanusiaan. Nah, apabila pesan-pesan ulama-ulama atau nilai-nilai yang diajarkan oleh ulama dengan apa yang dicoba dibangun oleh sistem politik modern, nilai-nilai yang ada, nilai tadi tawasud, kemudian tawazun, ta'adul, keadilan. Kalau misalnya itu kita dialogkan dengan apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu ya dalam kitab-kitab klasik, saya kira tidak bertentangan.
Dan ya kalau tadi Bro Dedi Effendi bilang bahwa Jogja itu mungkin satu-satunya ya daerah yang sudah artinya mendialogkan itu, mengaplikasikan itu ya. Ya kita tahu bahwa Jogja adalah provinsi yang saya kira sangat unik, sehingga nilai-nilai Nusantara yang ada di setiap daerah itu bisa berdialog dengan sangat enjoy, dengan sangat mudah di Jogja ya. Tapi tentu sebagai anak-anak muda kita harus terus berusaha untuk menggali nilai-nilai lokal ya, kemudian kita coba dialogkan dengan nilai-nilai modern, nilai-nilai barat yang itu juga sangat baik, sehingga kita bisa menjadi nilai-nilai yang menguatkan kita dalam merajut tidak hanya persaudaraan tapi juga persaudaraan tadi, tidak hanya Islamiyah, juga persaudaraan Watoniyah dan juga Islamiyah. Jadi poin-poinnya adalah bahwa kita harus belajar dari siapapun ya, baik dari ulama terdahulu, terutama ulama Nusantara, ulama lokal, tapi kita juga harus belajar dari mungkin para filosof ya, para filosof politik dengan teori-teori politik modern ya, kita coba dialogkan, kemudian ketika itu baik untuk membangun bangsa dan negara kita, maka itu bisa kita gunakan. Saya kira itu mohon maaf jawaban saya mungkin tidak memuaskan ya, karena ini mungkin bidangnya Gus Khalid yang mungkin lebih pas untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, Bro Afnan, itu keren jawabannya. Ini saya kira ada satu pertanyaan terakhir. Saya kira pertanyaan terakhir ya, yang spesifik ditujukan kepada Sis Samara Amani dan Gus Khalid ini. Jadi kenyataan hari ini problem kebangsaan kita dalam hal hubungannya dengan agama bukan melulu persoalan radikalisme semata. Orang-orang menggunakan agama dalam politik seringkali bukan karena dia punya pola pikir radikal atau ekstrim. Justru mereka jauh dari ajaran Islam, tapi mereka menggunakan agama dalam politik untuk kepentingan politik. Banyak partai nasionalis menggunakan isu agama ketika dalam proses demokrasi misalnya, dan ini yang menjadi ancaman kan bagi negara kita. Bagaimana si Samara dan Bro Khalid menanggapi ini? Silakan, Bro dan Sis. Khalid dulu mungkin. Iya, Gus. Silakan, Gus. Ya, memang banyak, paling banyak atau paling mudah itu untuk dieksploitasi itu memang agama itu. Jadi semua hal itu kalau dibungkus agama itu jadi seksi gitu. Karena itu ini sudah diingatkan ya oleh Ibn Rushd. Jika kamu ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah semua hal dengan agama. Idza aradta an tatahakkama bijahilin fa'alaika an taghlifa bi kulli dhalalin fid din. Jadi jika kamu ingin merekrut pemilih atau ya semua bungkus dengan agama itu jadi laku itu. Bahkan kalau kita itu jualan, itu kalau dibungkus agama jadi laku. Mau jualan apapun, jualan fashion itu ditambah syar'i itu pasti jadi pemantik itu. Ada bank syariah, itu kan misalnya kan pinjaman syariah, jilbab syariah itu. Nanti lama-lama itu ada baju renang itu syariah juga itu. Jadi saya setuju memang bukan hanya di ranah politik ya. Semua hal yang menggunakan agama sebagai alat, baik itu alat politik, alat komodifikasi, itu semuanya ini punya potensi merusak. Karena itu ada bagian-bagian tertentu dari agama yang harus disucikan itu dari politik yang profan. Itu meskipun sulit untuk dihindari karena agama ini yang paling dekat dengan semua orang itu. Artinya semua orang pasti beragama dan sentimen agama itu yang paling mudah untuk dieksploitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau manifestasi Islam politik rahmatan lil alamin itu kalau kita gunakan idiom Mbah Wahab,
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini salah satu think tank ya, salah satu think tank NU yang paling besar ya. Beliau muridnya Hadratus Syekh, dan beliau ini paling piawai ya menggunakan kaidah-kaidah fikih untuk basis kebijakan-kebijakan dan ijtihad politik itu. Misalnya Kiai Wahab itu pernah bilang begini, kamu pilih mana? Minyak samin cap babi. Minyak samin cap babi atau minyak babi cap onta. Ini beliau sebenarnya sedang mengajarkan dua hal. Kita ini dalam politik ini milih bungkusnya atau isinya. Bisa jadi bungkusnya itu syariah ya, tetapi isinya itu mudarat itu. Isinya itu ya sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan syariah. Atau sebaliknya, kita ini dalam saat-saat tertentu perlu tidak menggunakan bungkus, tetapi yang penting isinya. Meskipun bungkus juga kadang penting. Nah, jawabannya Mbak Wahab itu jelas sekali. Dalam hal seperti itu ya saya milih minyak samin cap babi daripada minyak babi cap onta. Nah, itu. Jadi saya kira dalam politik ini yang penting isinya, dan isi dari perjuangan politik ini sebenarnya adalah sumum bonum ya, kemaslahatan publik. Dan kemaslahatan publik itu dijelaskan dengan sangat sederhana di dalam Al-Quran itu. Ada dua hal. Itu surat pendek itu yang saya kira kita semua hafal. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi politik yang bisa at'amahum min ju' itu bisa menyejahterakan secara ekonomi, dan kemudian amanahum min khauf itu bisa menciptakan tertib sosial, tertib politik, keamanan. Itu saya kira politik yang sudah sangat Qurani, tanpa harus dilabeli dengan embel-embel syariah, tanpa harus dilabeli dengan embel-embel agama. Jadi yang penting politik PSI itu misalnya memperjuangkan dua hal itu. Misalnya keadilan ekonomi, bagaimana ekonomi ini bisa dikelola tidak hanya dinikmati oleh segelintir oligarki ekonomi. Yang kedua bisa menjamin ya hukum yang berkeadilan, hukum yang setara, tidak tebang pilih itu. Dan kita punya marwah di dalam pergaulan internasional. Itu saya kira sudah sangat Qurani. Karena itu juga kita dengan cara ini bisa membaca ya, ada sebuah jurnal ini ditulis oleh dua orang guru besar dari George Washington University, Sakhrezan Rahman ya. Dia itu dia bikin Islamicity Index itu. Jadi indeks keislaman, negara-negara mana yang terlihat Islam, terlihat menerapkan nilai-nilai Islam. Dan hasilnya memang mengejutkan itu. Tidak ada satupun negara Islam atau negara yang mayoritas penduduk Muslim itu yang ada di peringkat 30 besar. Jadi yang paling Islam itu justru New Zealand, kemudian Finlandia, kemudian Denmark. Negara-negara yang dalam tanda petik kafir dari perspektif orang Islam itu. Tapi mereka sangat Islami. Karena itu kita tidak heran kalau dulu ini ada Syekh Al-Azhar, namanya Muhammad Abduh, itu pernah bilang, ketika beliau sudah keliling ke Amerika, ke Eropa, itu bilang, saya ini di negara-negara barat itu melihat Islam meskipun tidak melihat orang Islam. Tapi sebaliknya di negeri-negeri timur, saya ini melihat orang Islam tapi tidak melihat Islam. Ra'aitu fi biladil gharbi islaman wa lam ara muslimin wa ra'aitu fi biladil syarqi islaman wa lam ara muslimin. Jadi antara Islam dengan Islami itu memang menjadi berjarak itu, karena banyak negara-negara Muslim yang ternyata tidak Islami, negara-negara non-Muslim yang justru terbukti lebih Islami. Jadi saya kira kita mendukung politik Islam rahmatan lil alamin itu adalah politik isi ketimbang politik bungkus. Baik, Sis Tamara mungkin? Ya, kalau menurut saya kenapa modelnya itu seperti itu sebenarnya sederhana, karena banyak politisi-politisi yang baik dari partai nasionalis mungkin atau dari partai Islam sekalipun yang terlalu mengeksploitasi agama atau terlalu menunjukkan keislamannya atau keagamaannya apapun itu ya tidak terlepas dari fakta bahwa dia tidak memiliki tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau kita lihat misalnya dari survei-survei yang menunjukkan kenapa kok banyak politisi dari partai nasionalis yang justru cenderung mendukung perda-perda agama atau cenderung menunjukkan dirinya itu lebih saleh gitu dan lain sebagainya, itu karena mereka melakukan itu dikarenakan itu upaya untuk menutupi kinerja mereka yang sebenarnya jeblok
tidak ada prestasi atau kisah sukses yang bisa dibanggakan ke tataran yang lebih luas untuk mereka terpilih lagi, sehingga satu-satunya cara untuk menutupi keburukan itu ya dengan agama, seolah-olah itu bisa menjadi justifikasi bagi pemilih untuk memilih mereka lagi. Sederhana aja sih. Iya, ya setuju untuk kita. Bro dan Sis, ini waktu kita ternyata sudah hampir habis. Saya ingin memberi kesempatan terakhir ini untuk apa yang ingin disampaikan kepada NU di hari menjelang hari lahirnya NU ke-95. Silakan Sis Samara. Sorry Sis, tadi nggak kedengeran pertanyaannya. Awalnya apa ya? Iya, ini pertanyaan penutup. Silakan Sis Samara, apa yang ingin disampaikan kepada NU? Ini menyambut hari lahir NU yang ke-95. Begitu mungkin ucapan apa yang ingin disampaikan kepada NU atas nama PSI. Tentunya atas nama PSI kita mengucapkan selamat harlah untuk Nahdlatul Ulama. Tentunya kita mengharapkan NU ke depannya terus menjadi suara toleransi, suara moderat di tengah tantangan politik Indonesia, tantangan politik sosial dan berbagai persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa. Dan tentunya kita juga mengharapkan banyak anak-anak muda NU yang semakin tampil di kancah politik nasional dan juga tentunya yang lebih aktif menyuarakan narasi-narasi keislaman tapi juga kemudaan yang menunjukkan bahwa Islam dan anak muda itu juga bisa berpikir secara luas, juga bisa berani tampil dan berani berkontribusi untuk negara gitu. Mematahkan banyak pendapat yang belakangan ini marak, misalnya elitis tentunya tidak perlu dibantah, tapi ya saya terus berharap bahwa NU terus dekat dengan rakyat dan terus bersama-sama berjuang bersama untuk membawa perubahan politik Indonesia dengan cara masing-masing. Baik, terima kasih Sis Samara. Bro dan Sis, saya masih punya banyak pertanyaan sebenarnya di chat box dan masih ada yang ingin bertanya langsung, tapi waktu memang sangat terbatas karena kita memang sudah menyepakati dialog kita ini berlangsung 1,5 jam gitu. Saya harus akhiri. Sebelumnya mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada para narasumber. Ini pembicaraan yang mungkin tidak akan selesai hanya dalam satu kali diskusi ya. Mungkin kita akan inisiasi diskusi-diskusi lanjutan seputar tema ini. Jadi jangan khawatir Bro dan Sis yang belum dapat kesempatan dijawab pertanyaannya, nanti kita bisa buat lagi mungkin di lain waktu. Begitu, terima kasih Bro dan Sis dan para narasumber semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terakhir saya akan membacakan penutup ya dari saya. Bro dan Sis sudah bisa mungkin memute. Ini saya akan membacakan monolog sebagai penutup. Beberapa hari lagi Nahdlatul Ulama akan merayakan hari lahirnya yang ke-95. Sebuah bilangan yang sangat merefleksikan kesepuhannya. NU memang telah membuktikan kiprahnya yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Para pendiri NU, sebagaimana juga tokoh-tokoh lain, telah memulai sejarah pengabdiannya bagi Indonesia dengan turut berperan merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Dalam mengisi kemerdekaan, NU juga telah memberi koridor monumental tentang bagaimana menjadikan keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada agama sebagai dasar dalam mencintai tanah air. Hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Inilah ungkapan pembangkit semangat patriotisme dan nasionalisme ala NU. Jargon yang sekaligus menghancurkan tembok-tembok eksklusivitas keagamaan menuju persatuan Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat patriotisme dan nasionalisme ini merupakan perwujudan yang demikian apik dari makna rahmatan lil alamin. Sebab sejatinya, Islam memang bukan hadir semata untuk umat Islam sendiri, melainkan bagi seluruh umat manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat kebaikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, sehingga rasanya mustahil Islam dapat disandingkan dengan ujaran-ujaran permusuhan, kebencian, apalagi tindakan teror.
Demikian pentingnya peran NU bagi Indonesia, maka generasi muda patut belajar dari perjuangan NU. Nilai-nilai kebangsaan, keindonesiaan, dan keislaman ala NU harus terus diarus utamakan dan terus diartikulasikan sesuai zamannya, sehingga nilai tersebut akan tetap relevan bagi setiap generasi, baik di masa lalu, hari ini, maupun di masa depan. Prodansis, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Semoga dialog kita pada malam hari ini memberi pencerahan dan semangat baru bagi kita semua, kaum muda, dan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya Marisol Vita, atas nama Partai. Ribuan terima kasih atas atensi Prodansis sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Bro Nanang Priyo Utomo untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi kawan-kawan yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Ala hadhihi niyah wa kullu amalin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai ketemu lagi Bro dan Sis. Terima kasih sudah untuk acara ini ya. Kita sudah bisa live sekarang. Sampai jumpa. Oke. Bersama Sis. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya, Bro dan Mas Afnan, Sis. Mbak Kartini, terima kasih. Sebenarnya karena itu sebenarnya kalau miladiahnya itu tanggal 28. Jadi tanggal 16 Rajab itu dulu waktu pertama didirikan itu ekuivalen dengan tanggal 31 Januari. Tapi kalau mengikuti sekarang itu 16 Rajabnya itu 28 Februari. Nah, karena itu tanggal 31 Januari itu rangkaian harlah yang nanti puncaknya tanggal 28 Februari. Itu. Nah, kalau menurut kalender Hijriah kita itu 98. Tapi kalau miladiah 95. Itu aja sebagai informasi. Baik. Ya, terima kasih Gus. Catat. Makasih. Informasi. Gus. Terima kasih Gus. Bahasanya hari ini Gus. Kebetulan kan menyambut karena NU, jadi menjelaskan